Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian malam Rabu bertepatan dengan Maulidin Nabi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa hadir berkumpul dengan niat memuliakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengingat lahirnya baginda Nabi itu. Saya melihat di kalender itu tanggal merahnya ada yang besok, ada yang hari Kamis. Kalender panjenengan nggak tinggal betul? Betul toh? Tempat saya itu ada yang besok, ada hari Kamis. Tapi memang kalau kita lihat keputusan dari Lajnah Falakiyahnya Nahdlatul Ulama, 12 Rabiul Awal itu jatuhnya pada hari Kamis. Tapi tidak apa-apa, karena Maulid Nabi itu tidak dibatasi waktu. Terlebih lagi ini bulan Rabiul Awal. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir, bisa kemudian membaca sholawat, tadi membaca Al-Barzanji, kemudian ada tahlil, dan sekarang kita thalabul ilmi mau'izah hasanah. Mudah-mudahan niat baik kita ini semua dijadikan jalan untuk bisa meraih keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian, kalau kita lihat Al-Quran itu, salah satu isinya adalah tentang kejadian-kejadian masa lalu. Jadi Al-Quran itu isinya tidak hanya sekedar persoalan keimanan, persoalan ibadah, tapi juga ada peristiwa-peristiwa masa lalu yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran itu. Baik peristiwa itu bernilai positif ataupun negatif. Bahkan masa lalu itu termasuk di dalamnya adalah kisah-kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa gunanya itu? Kalau bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah para nabi masa lalu itu dijadikan Allah penguat hatinya Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran itu ditegaskan oleh Allah, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Oleh Allah itu dikatakan, tiap-tiap kisah yang kami sampaikan kepadamu dari para nabi sebelum Nabi Muhammad itu, manusabbitu bihi fu'ada. Tujuannya itu untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lewat ayat ini kita diberitahu oleh Allah bahwa kalau peristiwa-peristiwa masa lalu itu punya dampak kepada kehidupan kita, itu memang perlu untuk diingat. Makanya kan orang Jawa saja itu kan banyak sekali tuh peringatan-peringatan di dalam kehidupan itu.
Bahkan misalnya kalau ada yang mau nikah, jangan pas misalnya Rabu Pon. Apa? Karena pada Rabu Pon itu bapaknya apa? Yang meninggal itu nama bahasa Jawa? Geplak. Nah, bapaknya geplak. Iya loh. Kemudian jangan Jumat Kliwon. Kenapa? Karena ibunya yang geplak. Nah, geplak nih ibu nih. Akhirnya bingung geplak dewe malah. Jadi maksudnya itu apa? Peristiwa-peristiwa bersejarah dalam kehidupan kita itu memang butuh untuk diingat. Ya, karena ada nilai positif di dalamnya. Baginda Nabi saja itu peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada para nabi sebelum beliau itu dijadikan pelajaran untuk beliau. Makanya kan kalau Nabi itu misalnya diserang orang, beliau itu ya biasa saja. Mengapa? Karena zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga banyak nabi-nabi itu yang diserang bahkan dibunuh. Kalau pada Nabi Muhammad itu ada peristiwa kemudian difitnah, Nabi itu juga biasa saja. Mengapa? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga banyak yang difitnah. Begitulah seterusnya. Makanya oleh Allah itu dikatakan, kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Tujuannya itu mansabbitu bihi fuadak, supaya hatimu itu menjadi kuat. Gitu loh. Makanya kalau misalnya Nabi Muhammad saja itu membutuhkan penguatan hati dengan melihat sejarah kehidupan para nabi sebelum beliau, maka kita ini tentu lebih butuh lagi penguatan hati dengan melihat sejarah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, Maulidin Nabi itu kan intinya mengingat kelahiran baginda Nabi itu. Banyak hal yang bisa diceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ngapunten, jangan kemudian ikut-ikut orang yang anti maulid. Orang-orang anti maulid itu ngakunya mencintai sunnah Nabi, tapi nabinya saja lahir tidak pernah diingat olehnya. Padahal Nabi Muhammad itu mengingat peristiwa-peristiwa para nabi sebelum Rasulullah. Itu loh. Makanya penting bagi kita untuk maulidin Nabi itu. Bahkan kemudian para ulama itu menceritakan bagaimana kedudukan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memuliakan maulidin Nabi itu. Tadi saya share di grup malam Rabu itu banyak ungkapan-ungkapan yang dicatat. Di dalamnya itu baik ungkapan mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, bahkan sampai para ulama-ulama setelah mereka itu, mereka semua itu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian saya ingin gambarkan dulu bahkan Nabi Isa nih, Nabi Isa itu Bapak Ibu sekalian, beliau itu pernah berdoa kepada Allah. Dikatakan di dalam Al-Quran itu, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan. Oleh beliau dikatakan dalam Al-Quran itu disebutkan Allah, ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Niscaya hari diturunkannya hidangan dari langit itu akan kami jadikan Eid. Paham betul maknanya Eid niku? Eid itu maknanya setiap tahun itu diingat. Coba jenengan lihat deh, Idul Fitri. Jenengan Idul Fitri niku setahun ping pinten? Ping kali ping 3. Ping pisan. Sekali tok. Setiap tahun tuh sekali tok. Idul Adha itu berapa kali? Ya sekali tok. Artinya apa? Eid itu yang diperingati setiap tahunnya. Jadi Nabi Isa itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, turunkan kepada kami hidangan, di mana hari diturunkannya hidangan itu akan kami jadikan Eid, setiap tahun akan kami peringati.
Lalu sekarang pertanyaannya adalah, kira-kira mana yang lebih mulia, turunnya hidangan dari langit niku atau kemudian lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira mana yang lebih mulia? Yang hidangan niku apa lahirnya Nabi? Lahirnya Nabi. Ini meneng-meneng malah mikirnya, oh ya mulia hidangan turun dong, kayak gini. Jadi maksudnya itu apa? Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan lahirnya Rasulullah. Bahkan Bapak Ibu, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki itu gurunya para ulama di Indonesia ini, termasuk guru dari Mbah Maimun Zubair juga itu. Itu beliau mengatakan apa? Bahkan Lailatul Qadar itu jauh lebih di bawah dengan kelahirannya baginda Nabi. Artinya apa? Lahirnya Rasulullah itu jauh lebih mulia dibandingkan Lailatul Qadar. Coba nek panjenengan memahaminya pripun ya. Lailatul Qadar itu kan dikatakan malam Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi oleh Sayyid Alwi itu dikatakan tidak begitu. Nabi Muhammad itu lahir jauh lebih mulia dibandingkan dengan adanya Lailatul Qadar. Mengapa demikian? Disebabkan Lailatul Qadar itu ada karena adanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Lailatul Qadar itu sendiri tidak akan pernah ada itu kecuali disebabkan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian itu kan perbandingan dari Allah. Nah, kita umatnya Nabi ini bisa mendapatkan malam Qadar itu sama dengan ibadah 1000 bulan. 1000 bulan niku nek dihitung tahun itu berapa tahun? Ya kira-kira 80-83 tahun mas, seperti itu. Orang ibadah dalam satu malam itu sama dia dengan ibadah 80 tahun. Ada di antara Bapak Ibu yang sudah ibadah 80 tahun? Dan tidak ada itu. Walaupun bisa jadi usianya lebih dari 80 tahun sekarang ini. Loh, itu terjadi disebabkan adanya Rasulullah. Kalau Nabi itu tidak pernah ada, yang tidak akan terjadi itu. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu mana yang lebih mulia daripada Maulidin Nabi? Yang lebih mulia Maulidin Nabi. Andaikan Nabi itu tidak pernah lahir ke dunia ini, tidak akan ada Isra dan Mi'raj. Karena Isra Mi'raj itu adalah jalan dari Allah menurunkan perintah sholat itu. Perintah sholat itu hanya diperintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh Bapak Ibu. Makanya kemudian kita bisa melihat ternyata memang perilaku-perilaku orang bermaulid itu adalah ungkapan syukur atas lahirnya Rasulullah. Bahkan ngapunten tadi saya katakan Sayyid Muhammad Alwi itu malah dikafir-kafirkan sama orang-orang Salafi Wahabi yang anti maulid. Mengapa demikian? Dia salah paham tadi. Dia mengatakan lebih baik maulid dibandingkan Lailatul Qadar. Lalu mereka punya alasan apa? Wah, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Padahal dia lupa bahwasanya Lailatul Qadar itu ada disebabkan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian begini, ada lagi gambaran dulu ini. Ada ungkapan Nabi di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, dikatakan Nabi khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Hari Jumat itu kata Nabi, hari di mana matahari itu terbit, yang paling mulia di antara hari-hari itu adalah hari Jumat. Makanya dikatakan Sayyidul Ayyam, hari Jumat itu pimpinannya hari paling mulia. Jangan paham betul. Mengapa kok hari Jumat itu dikatakan lebih mulia? Disebabkan di antaranya itu adalah fihi khuliqa Adam. Nabi Adam itu diciptakan Allah pada hari Jumat. Lalu dikatakan lagi wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat itu Nabi Adam itu dimasukkan ke surga, wa fihi ukhrija minha, dan hari Jumat itu Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga.
Bahkan dikatakan wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah, sedangkan hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali jatuhnya pada hari Jumat. Syukur panjenengan tidak diarani Jumat pon. Jumat pon besok nih Bu. Repot gitu. Makanya Allah itu tidak sebutkan apakah Jumatnya pon, poleki, pokliwon, tidak disebutkan. Tapi oleh Nabi itu dikatakan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang mulia disebabkan ada peristiwa-peristiwa besar di dalamnya. Nabi Adam diciptakan, bahkan Nabi Adam itu meninggal dunia hari Jumat. Nabi Adam dimasukkan surga Jumat, dikeluarkan dari surga Jumat juga. Bahkan terjadinya hari kiamat itu jatuhnya pada hari Jumat. Nah, besok hari apa besok? Di Rabu. Orang dinongkas, alhamdulillah. Orang dinongkas loh ya. Jumatnya naik kiamatnya nggak tahu saya. Jadi maksudnya hari Jumat 2 hari lagi. Nah itu gambaran lagi kan. Artinya apa? Peristiwa-peristiwa itu memang diabadikan sebagai sesuatu yang perlu diambil pelajaran di dalamnya kalau peristiwa itu peristiwa besar. Bahkan ketika baginda Nabi datang ke Madinah, sampai di Madinah itu beliau ketemu sama orang-orang Yahudi. Lagi puasa mereka. Ditanya sama Nabi, ini hari apa kok kalian puasa? Kata mereka itu, haza yaumun azim, ini hari yang sangat agung. Apa maknanya? Wa huwa yaumun najillahu fihi Musa wa aghraka ala Fir'aun. Hari ini Yaumun Azim tadi, hari agung ini disebabkan karena hari itu Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran tentara Fir'aun, dan Fir'aun itu beserta bala tentara itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata mereka, hari ini Musa itu puasa, maka kami puasa. Lalu mendengar itu baginda Nabi itu mengatakan kepada mereka, ana aula bi Musa binkum, kami itu lebih dekat kepada Nabi Musa dibandingkan kalian. Oleh karena itu kemudian beliau puasa dan perintahkan kepada umat pada masa itu juga umat Nabi Muhammad itu untuk puasa. Hari apa itu? Hari Asyura. Dan coba jangan lihat itu. Artinya apa? Ada peristiwa-peristiwa penting itu tidak kemudian dibiarkan saja, diingat sampai detik ini. Itu loh Bapak Ibu. Lalu makanya maksud saya begini, dari semua peristiwa-peristiwa itu pasti ada yang lebih penting daripada dia. Apa itu? Lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu loh Bapak Ibu. Makanya kita itu maulidin Nabi. Maulidin Nabi itu tidak perlu misalnya besar-besar. Maaf ya kalau misalnya seperti di Sumatera di tempat saya itu, Maulid Nabi itu malah seringkali diundang grup Barzanji itu ke rumah-rumah. Hari ini di rumahnya si A baca Barzanji, kemudian dihidangkan makanan, terus pulang nanti disangoni amplop. Ini orang yang amplop tuh sangat duit-duit, orang amplop tuh. Masya Allah, begitu kalau di sana itu. Makanya kalau di sana grup Barzanji itu mulai malam 1 bulan Rabiul Awal laris nih. Untuk mereka panen apa betul? Oh panen alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Hanya kalau dari sini kan dibentuk pengajian-pengajian. Kalau di kampung-kampung seperti di tempat saya itu enggak, dari rumah ke rumah. Mengapa demikian? Rasa syukur mereka. Hari ini, bulan ini lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mengeluarkan biaya untuk mensyukuri nikmat lahirnya Nabi itu mesti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada baiknya juga memang kita memiliki juga yang seperti itu. Rumah kita diadakan maulid. Ya tidak perlu besar-besar. Kelompok Barzanjinya datang, bacakan Barzanji di situ, bacakan maulid di situ, kemudian berdoa, hidangkan makanan, terus kemudian ketika pulang disambung. Itu bagian memuliakan baginda Nabi. Bahkan Bapak Ibu sekalian, begini, ada orang-orang Salafi itu mengatakan gini, bagaimanapun Nabi itu kan tidak pernah maulid. Ini loh yang seringkali panjenengan juga harus paham ini.
Nabi itu tidak pernah maulid Nabi. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tidak pernah ada pengajian maulid Nabi. Bahkan tabi'in tidak melakukan maulidin Nabi. Bagaimana itu? Kalau Nabi tidak mengerjakan berarti apa? Bid'ah. Paham tak betul bid'ah itu? Bid'ah itu yang diada-adakan, kata mereka begitu. Lah, mereka lupa. Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu, memberikan penjelasan. Imam Syafi'i itu termasuk golongan tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'in, tapi mayoritas mengatakan tabi'ut tabi'in. Apa kata beliau? Kullu ma lahu mustanadun minasy-syar'i falaysa bibid'ah. Ya, segala sesuatu yang punya dasar syariat itu tidak boleh dikatakan bid'ah. Ya, dikatakan walau lam ya'mal bihi salaf, sekalipun ulama salaf itu tidak mengerjakannya. Jadi kan coba lihat itu kalimatnya itu, walau lam ya'mal bihi salaf, sekalipun para salafun as-salih itu tidak mengamalkan. Jadi kalau tidak mengamalkan itu tidak berarti kemudian tidak boleh diamalkan. Di anna tarkahum lil amali bihi qad yakunu li uzrin qama lahum fil waqti. Ada alasannya kata beliau. Membenarkan atau kemudian aulima huwa afdalu minhu, atau ada yang lebih utama lagi daripada itu. Aula annahu lam yablugh jami'ahum ilmu, atau belum terlintas di benak mereka bagaimana cara untuk mengingat kelahiran baginda Nabi. Coba lihat, jangan bayangkan. Kenapa kok Abu Bakar itu tidak maulidin Nabi? Kenapa? Ya tidak perlu maulid lah. Beliau itu ketemu dengan Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan ketemu sama Nabi kan setiap hari. Tidak sekedar mendengar suara Nabi, tidak sekedar melihat wajah Nabi, tapi juga menyentuh kulit Nabi. Jenengan coba dia bayangkan, nek jenengan ketemu Nabi ini kira-kira jenengan kayak dengan maulid apa betul? Dan tidak mungkin kelingan. Wong jenengan ketemu lihat wajah Nabi itu terpana kepada baginda Rasul itu, tidak akan ingat yang lain. Paling bojo jenengan kayak jenengan laleh kan. Kenapa? Ketemu dengan Nabi, gitu loh. Makanya kemudian dikatakan tidak bisa dikatakan bid'ah. Ada alasannya itu, bisa jadi ada uzur, atau bisa jadi ada yang lebih mulia, atau bisa jadi belum terlintas di benak mereka. Sedangkan Nabi sendiri itu bagaimana? Beliau maulid dah. Ya beliau sebenarnya orang yang pertama kali maulid. Nenek panjenengan bertanya, apakah maulid Nabi dalam bentuk seremonial? Seremonial itu acara beginilah misalnya. Ada pengajian gitu kan, dibacakan kemudian barzanji atau dibacakan maulid, atau diundang penceramah-penceramah yang besar, diundang banyak orang. Apakah Nabi seperti itu? Ya tidak. Tapi Nabi maulid. Lah yang tadi saya katakan ada kemudian acara besar minggu siapa pertama kali? Itu dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Syekh Syaukani itu mengatakan apa? Ijma' ulama annal muhtari adahu sultanul muzaffar Abu Sa'id Al-Kubari. Abu Sa'id Al-Kuburi namanya. Itu Raja Irbil di Irak sana. Beliau itu punya saudara ipar. Siapa itu? Penakluk apa ya? Seorang panglima perang yang banyak menyebabkan dunia ini dikuasai oleh Islam itu karena beliau itu. Saya kok lupa namanya, tapi dia punya saudara ipar yang itu. Lah, ketika saudara iparnya ini yang memimpin negeri itu, beliau juga tetap mengadakan maulid. Apa yang dibaca? Yang dibacanya itu adalah sejarah Nabi terkait dengan perang. Karena dia panglima perang. Bagaimana strategi Nabi mau perang itu, bagaimana bacaan ini, bacaan itu, strategi ini, strategi itu, sehingga kemudian beliau bisa menguasai dunia ini untuk dijadikan wilayah Islam. Itu yang pertama kali mereka itu termasuk Raja Irbil tadi. Tapi hakikatnya maulid itu yang pertama kali melakoni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ada seorang sahabat kata Qatadah, dia tanya kepada Nabi, ya Rasul, jenengan kok puasa di hari Senin? Kenapa jenengan puasa di hari Senin?
Kata baginda Nabi, fihi wulidtu, hari Senin itu hari kelahiranku. Fihi wulidtu. Kira-kira maulid apa bogan nego? Wong dikatakan fihi wulidtu, hari itu hari lahirku, itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lah itu Salafi Wahabi itu ya ngerti itu dalil itu. Tapi mereka tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengakui itu. Kata mereka apa? Nek ngono maulid itu ya tidak pakai acara, ya puasa wae setiap Senin. Lalu orang-orang yang maulid itu semua juga banyak dan rata-rata yang hari Senin yang mesti apa? Puasa. Kecuali yang tidak puasa. Tapi maksud saya apa? Tidak mesti kemudian maulid itu harus di hari Senin. Kalau Nabi itu memang puasa di hari Senin itu karena beliau, hari itulah beliau dilahirkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah. Makanya jangan kan saya begitu toh. Di Jawa ini bagaimana? Pas waktu apa nih Bang? Weton kan? Gitu. Weton kelahiran gitu. Ya biasa puasa kan. Nek Nabi niku hari Senin harinya lahir Nabi, umatnya itu disunnahkan puasa. Nek jenengan jangan wetonnya dikon anak puasa sunnah loh ini. Tidak begitu. Yang sunnah niku nek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau panjenengan sendiri bikin puasa pada hari weton itu dibolehkan. Mengapa? Karena wujud syukur atas nikmat lahirnya kita ke kehidupan dunia ini. Nabi Musa kan tadi begitu loh. Nabi Musa itu karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu, maka di hari 10 Muharram atau Asyura itu beliau apa? Puasa. Jadi itu menjadi dalil itu. Puasa weton itu dia dibolehkan. Tapi jangan suruh orang lain untuk puasa. Ya puasa untuk diri sendiri. Jadi itu Bapak Ibu. Ada banyak sebenarnya. Bahkan baginda Nabi itu dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus ya Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat dengan apa? Kasih sayang Allah. Bahkan beliau sendiri katakan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan. Ini hadis sahih ini, kata Imam Al-Hakim Az-Zahabi juga mengatakan itu. Apa maksud saya? Kalau jenengan dapat hadiah niku bahkan seneng napa sedih buat jenengan dapat hadiah? Ya seneng lah, tidak mungkin sedih. Ya, dapat hadiah niku seneng. Loh, Rasulullah itu dihadiahkan oleh Allah untuk kita. Innama ana rahmatum muhdah. Saya ini tidak lain kecuali hadiah untuk kalian. Makanya kita itu disuruh untuk senang pada bulan Rabiul Awal ini. Jangan pelit mengeluarkan sesuatu untuk kemuliaan baginda Nabi dengan bersedekah atas nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Quran dikatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah. Kata Ibnu Abbas, karunia Allah itu ilmu. Kemudian wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, kata Ibnu Abbas apa rahmatnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan kedua hal itu berbahagialah, bersenang-senanglah kalian, senanglah kalian, fa bidzalika falyafrahu. Jadi Nabi suruh kita senang terutama pada bulan Rabiul Awal ini. Bahkan setiap panjenengan mengenang baginda Nabi itu, hati panjenengan itu akan bahagia. Itulah sebabnya kemudian banyak fadilah-fadilahnya, termasuk di dalamnya orang maulid itu supaya jalan untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Maka sesuatu yang menjadi tujuan itu, misalnya tujuannya untuk membaca sholawat itu hukumnya sunnah misalnya, maka jalan yang menuju yang sunnah itu juga hukumnya apa? Sunnah. Nah itulah Bapak Ibu. Nek jenengan ingin memuliakan baginda Nabi dengan cara bersedekah atas nama baginda Nabi, jalan menuju itu juga menjadi sunnah seperti maulid Nabi. Bapak Ibu, saya kira itu. Jadi jangan pernah kemudian lekang cinta kita kepada baginda Rasul. Karena apa? Karena nanti di hari kiamat itu jenengan saya itu akan berharap cuma satu,
yaitu bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Adam tidak mampu, Nabi Idris tidak mampu, bahkan sampai kepada Nabi Isa tidak mampu. Mereka akhirnya nyuruh, itu loh datangi Muhammad itu. Datangi Nabi Muhammad itu. Karena Nabi Muhammad itulah yang menjadi pemilik syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat yang paling agung yang Allah itu akan kabulkan ketika Nabi itu kemudian memintakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saja. Tidak usah lama-lama. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga dengan maulidin Nabi yang kita lakukan pada malam hari ini, solawat-solawat yang kita baca diperdengarkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam-salam yang kita ucapkan untuk baginda Nabi itu, semoga ruh Rasulullah itu dikembalikan kepada jasad beliau untuk menjawab salam kita itu. Dan semoga nanti pada saatnya kita bisa termasuk yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira begitu Bapak Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.